kesembuhan yang sempurna, diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sekalian dimintakan barokah Fatihah juga yang diniatkan pula untuk Syarifah Zaidunah Syarifah Zaidun binti Zain Baharun. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah antum semuanya, kita semua yang hadir pada waktu mustajab doa bainal azan wal iqamah ini diijabah oleh Allah, sehingga Syarifah Ni'mah dan Syarifah Zaitun ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, serta diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah biniyati syifa di Syarifah Ni'mah binti Ali Al-Kaf wa Syarifah Zainun Al-Baharun an yashfiya shifaan ajilah 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 ghaira ajil, anta syafi wa anta al-mu'afi, an yashfiyahuma ya Allah shifaan ajilan ghaira ajil, la yughadiru saqaman wala alaman wala alama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah ala manawaw rijaluna syuyukhuna wa aslafuna salihun wa jami' sadah al-Alawi wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sholat Isya'nya ditakhir sebentar ya, habis tausiah seperti mana biasa baru kita melaksanakan sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa an'im wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammad miftah ibadul rahmatillah adada ma fi 'indillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib kita yang sekian banyak hadir pada malam hari ini min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min afadilihim, orang tua kita al-mukarram Habib Saleh al-Qirim hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallah bituli hayatihi wa atallah umrahu fi sihatin wa afiyah. Juga orang tua kita al-mukarram Habib Abdullah ibn al-Habib Muqtar as-Segaf hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallah bituli hayatihi wa atallah umrahu fi sihatin wa afiyah zahiran wa batinah. Juga kepada sahibul majlis al-Fath al-Mukarram al-Ustaz al-Habib Umar al-Idrus as-Salihiyah hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallah bituli hayatihi wa atallah umrahu fi sihatin wa afiyah. Juga kepada kelompok majelis ta'lim al-Fath berikut fasilitas daripada majelis tersebut ya. Al-Akh Fillah Al-Habib Muhammad Ibn Zain Ibn Al-Habib Ali Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa matta'anallah bituli hayati wa atallah umrahu fi sihatin wa afiyatin zahiran wa batinah wa ala jami'i sadah al-Ba'lawi
kadzalika al-habib Ghalib al-Haddad Haddad al-Bulu min sulalatil Imam Qutbil Irsyad Gausil Ibad wal Hilal Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatih wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah wa ala baqiyatil habaib al-muhtaramin wal mukarramin dan semua para habaib yang saya cintai, yang saya banggakan dan tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim al-fakir dan tidak mengurangi dengan tidak disebutnya ya nama-nama beliau akan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para muhibbin, kepada para hujjaj, kepada para masyayikh, para ayahanda dan para ikhwan, saudara-saudara saya yang hadir maupun yang menyimak secara langsung ini di mana saja berada, yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa antum semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dikabulkan hajat-hajat antum semuanya, hajat al-dunyawiyah bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ula dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana dengan limpahan rahmatnya, karunia-Nya yang tidak henti-henti tercurah kepada kita sampai pada detik ini, sehingga bisa dengan ringan kaki kita melangkah menuju majelis yang mulia ini, yang menjadi kebanggaan kita bersama ini, yaitu Majelis Ta'lim Al-Futuh, yang mudah-mudahan kita semua dengan selalu hadir di Majelis Al-Fatah ini mendapatkan futuh Rabbaniyah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan hidayah oleh Allah dan tidak diputuskan taufiknya oleh Allah, karena at-taufik itu khalqu qudratit ta'ah, kemampuan, energi, dorongan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Dan mudah-mudahan juga keluarga kita, kerabat kita, kemudian orang-orang di sekeliling kita mendapatkan hidayah dan taufik, sama halnya kita semua yang hadir pada malam hari ini yang sudah diberikan terlebih dahulu oleh Allah hidayah dan taufiknya. Kemudian sholawat dan salam juga teratur, tercurah dan selalu teriring ke haribaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, sang nabi yang amat kita cintai bersama, sang rasul yang amat kita banggakan bersama, sang pemimpin kita, sang idola kita, sang panutan kita, Sayyiduna Muhammad, Imamuna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Qudwatuna Muhammad, Uswatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau, serta selalu tidak ketinggalan pengikut setia beliau, pecinta beliau, yang iman kepada beliau, penerus perjuangan beliau, yang selalu berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau dari umat beliau hingga akhir zaman nanti insyaallah. Ma'asyiral ikhwan wasadah al-ba'alawi wal hadirin wal hadirat wal hadirin rahimakumullah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ini kakek daripada Al-Habib Ghalib Al-Haddad, ini memberikan pesan kepada kita ya. Di antara pesannya, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Yang pertama, ilzam kitab Allah. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pegang teguhlah oleh engkau, oleh kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita pegang teguh itu? Kitab Allah, yaitu Al-Qur'an ya. Al-Quran dipegang, tapi bukan hanya pegangin begitu ya. Artinya dijadikan referensi, dijadikan pegangan dalam ya, melaksanakan ibadah, dalam menerapkan hukum ya. Itu berpedoman dengan Al-Quran
Ya, kalau Al-Quran itu dibaca saja, ya, itu sudah memberikan manfaat besar kepada kita. Kalau kita berzikir, ya, kita bertasbih, kita mendapatkan pahala sempurna itu kalau zikir dan tasbihnya itu sempurna. Seperti contoh ya, la ilaha illallah, itu kita mendapatkan ya 10 kebaikan dari Allah itu. Ya, kalau sempurna bacaannya la ilaha illallah. Tapi kalau cuma la, dapat enggak? Enggak dapat. Subhanallah, baru itu dapat 10 kebaikan dari Allah kalau kita membaca. Ya, karena al-hasanah bi'asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Hasbu enggak dapat. Subhan enggak dapat. Harus sempurna. Subhanallah. Hasbunallah, baru kita dapat pahala. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, ya, kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan kita itu bukan per kalimat tapi per huruf. Ingatlah, kalau zikir, tasbih, tahlil itu dinilai oleh Allah per kalimat. Ya, jadi kalau separuh kalimat tidak dapat, ya, tidak diterima karena agak sempurna, bisa mengolok-olok itu. Tapi kalaunya baca Al-Quran itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf di situ? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, 3, alif, lam, ha. Waduh, banyak betul. Itu baru Bismillah saja kita baca Fatihahnya. Udah berapa pahala kita dapat? Allahu Akbar. Berapa kita dapat? Banyak. Bagiannya banyak sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baca Al-Quran itu satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Bayangin satu hurufnya. Jadi kalau Bismillah tadi itu berapa huruf, berapa kita dapat. Fatihah itu berapa huruf, berapa kita dapat. Itu baru Fatihahnya, belum lagi. Biasanya kalau sholat isya bacaannya agak panjang surahnya. Surah Wadduha, surah Sabihis, ya, itu berapa huruf kita dapat? Ya Allah, luar biasa. Makanya mulia ketika kita dibaca itu Al-Quran di dalam sholat itu lebih banyak kita dapat pahalanya. Pendapat Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, beliau memberikan pendapat apabila Al-Quran itu dibaca ketika di dalam sholat, mendapatkan pahalanya itu satu hurufnya bukan 10 tapi 50. Satu hurufnya di dalam sholat 50 dapat pahalanya. Satu hurufnya Allahu Akbar. Kali berapa huruf? Aduh, tidak sebanding dengan pekerjaan kita yang kita haturkan kepada Allah dengan balasan Allah yang diberikan kepada kita. Kalau main hitung-hitungan ya secara matematika itu tidak sebanding. Nggak ada apa-apanya. Kita ini tidak seberapa. Usaha kita, ibadah kita, kerja kita kepada Allah dibanding dengan upah yang Allah berikan kepada kita ini yang tidak sebanding, jauh lebih banyak. Allah, itulah rahmatullah wasi'at ghadabu. Kasih sayang Allah lebih dikedepankan daripada murkanya selalu. Ya, terlebih untuk umat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi itu Al-Quran, kalau kita jadikan itu hukum dalam hidup kita. Kita tidak melakukan suatu hal melainkan berdasarkan hukum Al-Quran. Karena kata Al-Quran disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, humul musyrikun, humul munafiqun. Mana yang dipilih di antara tiga itu? Ada 3 pilihan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, kelas munafik, kelas musyrik, kelas kafir. Mana mau milih? Ya Pak Ustadz Krisna. Kalau dikasih pilihan 3, mana kita milih? Dua-duanya, 3-tiganya nggak ada yang kita pilih. Munafik, innal munafiqina lafi darkil asfal. Orang munafik itu ditempatkan di keraknya api jahanam, paling dasarnya lah kerak jahanam. Orang musyrik, yang musyrik keluar daripada agama Allah. Orang kafir yang nyata-nyata memang dia bukan orang mukmin. Jadi 3-tiganya nggak ada baiknya. Ini orang yang tidak berpedoman dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran ini ya Allah istimewa, mukjizatullah kata Al-Habib.
Ya Al-Ustadz Sagaf Baharun, kita masih alhamdulillah sekarang ini bisa melihat tulisan Al-Quran. Itu mukjizat Allah, sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu tulisannya masih ada selagi para habaib min dzurriyyatir Rasulillah masih ada di muka bumi ini. Kalau sudah habaib tiada, maka Al-Quran tulisannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ente masih ada kesempatan untuk bisa baca Al-Quran sebelum ente dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih alhamdulillah ada dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang darah dagingnya mengalir pada Habib Soleh, Habib Abdullah, Ibnul Habib Mukhtar, As-Segaf, Habib Umar, Habib Muhammad dan habaib yang lainnya. Allah. Ketika Imam Ali Zainal Abidin masih muda buat tongkat. Kata Abu Hanifah, antum ini masih muda. Kok pakai tongkat? Kata Imam Ali, ini tongkat bukan tongkat sembarangan. Emang tongkat siapa ini? Ini tongkat datuk saya. Tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dipeluk dari tongkat, dicium sama Imam Abu Hanifah. Kata Imam Ali, ini enggak mengerti. Ini tongkat yang cuma dipegang sama datuk saya. Memang ini mulia karena bersentuhan dengan kulit datuk saya. Ente nggak tahu yang ada mengalir dalam diri saya ini. Ini darah daging langsung ke datuk saya, mengalir darah dagingnya. Mana lebih afdal? Tongkatnya yang pernah disentuh oleh Rasulullah atau darah daging Rasulullah yang mengalir dalam dirinya? Allah. Langsung diragap pula oleh Imam Ali Zainal Abidin oleh Abu Hanifah. Diragap, dicium, dipeluk. Nggak bisa diukur dengan suatu apapun. Ini karunia dari Allah. Para habaib ini karunia dari Allah. Nggak bisa ente ini jadi habaib sekolah kuliah dulu gitu keluar dari pulang langsung dapat titel. Titelnya apa? Master Al-Habsyi atau mungkin apa LCMA Al-Idrus. Ini dapat Al-Idrus dari mana? Oh, anak 6 tahun belajar di Amerika ini dapat. Tak bisa. Dapat magister. Apa magister? As-Segaf. Magister As-Segaf. Belajar di mana? Di Jerman. Dapat dari Jerman itu. Dapat titel Al-Habsyi, Al-Idrus, As-Segaf itu karena kuliah di luar negeri. Tidak bisa. Ini karunia dari Allah. Bukan kehendak saya, bukan kehendak beliau. Memang ini karunia dari Allah. Dan antum pun keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini ada juga Bani Hashim, ada keluarga Nabi, kullu mu'min. Setiap orang yang beriman kan didoakan oleh Allah, mu'minin wal mu'minat. Itu juga keluarga Nabi. Wa kullu mu'min taqi, orang yang bertaat kepada Allah, yang beribadat, itu juga keluarga Nabi. Masya Allah. Tapi jangan ngaku Habib. Kalau bukan dari keturunan Bani Hashim, Bani Muthalib, jangan ngaku Habib. Aku kan sama kita keluarga Nabi juga. Ini kan ada muka lain juga. Sini Ali terus kelak, punya segap. Aku lebih tinggi aja. Ini malu ini. Jadi mentang-mentang ini al juga nih. Kan disebut di situ al terbagi 3 bagian. Ada al itu artinya menjadi alasannya ini ada al man'uz zakat yang tidak boleh menerima zakat, yaitu dari Bani Hashim, keluarganya Nabi boleh zakat. Ada al memang yang itu manzilatul doa. Mukminin mukminat itu ada yang memang kullu mukmin taqi, setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dua ini jangan ngaku Habib. Jadi jangan gagal Pak. Jangan dipelintirkan di situ. Jangan ada korupsi di antara kita. Iya, jangan ada korupsi itu. Ada masing-masing bagiannya. Bagian mukmin ya mukmin. Kan? Seperti itu. Semuanya ada kelebihannya. Sirrullah fil abad, rahasia Allah itu ada dengan hambanya. Makanya kita harus saling menghormati, betul.
Harus saling menghormati, bukan berarti harus saling mengaku. Bukan ustaz jangan mengaku ustaz. Itu ustaz wali bukan ustaz. Nyaman banget jadi ustaz, banyak tinggi orang, aku anda mengaku ustaz juga. Jadi guru, sebulan sebelumnya nggak ada gurunya. Nah, habis itu jadi ada gurunya. Guru Syekh bilang, Syekh Yahya. Iya, jadi guru kada payung, bukan Syekh ini. Dia naik pulang kelasnya, sudah jadi guru, jadi Syekh. Ya, ada payung pulang. Wah, mungkin ini setelannya lain nih. Naik pulang berikutnya. Wah, Habib ya. Haji begitu. Ada manipulasian, pesalahgunaan. Jangan disalahgunakan. Masing-masing punya jalan. Kita harus merasakan dan menerima, bersyukur kepada Allah. Tidak dijadikan orang kafir. Betul. Dijadikan orang mukmin kita udah alhamdulillah surga depan mata kita. Daripada orang kaya tapi kafir, naudzubillah min, hatinya tertutup, berarti tidak ada iman. Tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman kepada Nabi Muhammad SAW. Rugi apa tidak? Rugi. Lebih baik kaya muslim. Lebih baik kaya muslim daripada kaya kafir tertutup. Kaya muslim. Yang kita muslim itu ya taslim, pasrah kepada siapa? Kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dengan segala ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita pasrah, kita ikuti. Makanya watba' sunnatan, kata Imam Abdullah bin Alawi Haddad, tidak beliau ini. Watba' sunnatan, ikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi banyak, sunnah Nabi. Jangan diidentikan sunnah Nabi pembinian, tambah bini sunnah Nabi. Itu pola sunnah Nabi dikisahkan, masalah bini itu sunnah Nabi. Kita tidak boleh membencinya. An-nikahu min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sampai mengeluarkan hadis, nikah itu sunnahku, ujar Nabi. Barang siapa yang enggan dengan sunnahku berarti keluar daripada umatku. Aku takut daripada keluar daripada umat Nabi, lebih ke bini pulang. Salah. Sementara banyak sunnah-sunnah yang lain. Betul. Kadang menyinggung seseorang. Kalau ada yang tersungking ya alhamdulillah. Yang penting di sini kan kita garis lurus saja ya. Harus dijelaskan. Agak paham. Seperti itu. Jangan diidentikan ke situ. Memang ada perintah Allah dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah, nikahlah kalian. Ingat ya, perintahnya di sini bukan kawin. Ini banyak orang tuh kawin dahulu aja nikah. Jadi nikahnya itu terpaksa karena sudah kawin dahulu. Bujur. Nikahnya, aku muntah-muntah. Ya sudah. Kita nikah, makasih. Nikahnya itu karena sudah terdahulu kawin. Ini perintah Allah itu bukan kawin, tapi nikah. Nikah makanya. Ya fulan, ya Ustadz Yahya, apa ini? Al-Bujang Lawasi, Al-Jokloi. Kan angka tuka, ya kan? Angka tuka. Aku nikahkan engkau. Nah itu, setelah nikah baru serta aku kawinkan engkau. Artinya sehabis nikah kamu kasih ke kamar. Kawin tuh di situ. Mudah-mudahan kasih nasi. Fankihu, nikahlah kalian semua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sesuatu. Ini sesuatu ini abstrak. Nggak jelas ini sesuatu itu siapa. Makanya di sini banyak orang yang gagal paham. Gagal paham, nggak tahu ilmu nahu. Padahal fankihu ma tabalakum minan nisa. Ada pin setelah ma di situ.
Jadi banyak orang pankiu matobalakum ya. Nikahlah dengan sesuatu yang indah. Makanya ada kambing kawin dikawini dua. Yang penting indah. Yang penting bungas bencong dikawini dua. Bukan dikawini bencong. La haula wala quwwata. Tapi kan mak. Di situ nggak disebutkan siapa-siapa pankiu ma. Nikahlah dengan sesuatu. Ya. Padahal di situ ada min lil bayan, min yang sifatnya untuk menyempurnakan, menjelaskan. Nikahlah dengan siapa? Dengan perempuan tobalakum yang cantik menurut kalian. Yang bungas menurut kalian, bukan menurut saya. Menurut Anda yang ingin menikah, meskipun menurut saya gendut, tapi menurut Anda itu cantik, jadi sudah. Iya kan? Tobalakum Nisa. Berapa ujar Allah? Masna. Langsung dua dapat Pak. Satu tempat selesai kanan kiri pulang. Sehabis itu masih sanggup ente 3 minggu berikutnya kawin lagi. Sehabis 3 masih sanggup baik kawin lagi sampai 4 ke berapa? Kalau berani. Sampai 4 ke berapa? Kan gitu asalkan wani kan. Di sini kan fa'il khiftum. Ya, fa'il khiftum. Apabila kalian itu ya kada wani. Nah ini. Tadi kan kalau wani, namun yang kada wani, anda ta'dilu fawahidatan. Kada wani nang saikong aja sebulan sekali belai. Macam-macam. Nang saikong sebulan sekali hanya diilangi, ada bertambah pulang. Ini hati-hati menyiksa orang ini. Menyiksa orang. Nang saikong kada diperdulikan. Nang saikong rembes. Rembes. Bajunya koyakan. La haula wala quwata. Umbelan. Ya, belan, rembes nang saikong. Ada pembeli pulang tak? Ini salah. Ya, kalau memang hujan nang saikong itu Ustadz Yahya, abang ini kan duit banyak. Panggilan jalan Taos. Ceramah tiap malam. Oto alhamdulillah udah ganti meskipun oto orang. Rumah di sana sini asal handak aja, cuma kaum. Masya Allah ya, kalau aku seorang ini ada ketangkisan ya, ada ketangkisan. Coba cari adik lagi. Nah, coba cari adik. Aku kan sanggup. Ya, nah, kalau sudah aku gak sanggup, boleh mencari lagi. Memang ini kada sanggup. Nah, kalau sudah kada sanggup lagi, sudah namanya cari adik lagi. Nah, itu boleh tuh. Asisten subur makmur tuh. Subur makmur. Makanya sengaja diparkir bularas. Subur makmur. Kan begitu. Nah, kalau memang sanggup kita dalam zahir dan batin, sanggup mendidiknya, sanggup nafkah zahirnya, sanggup nafkah batinnya, pokoknya kesana sini oke. Ini maaflah, ada kawan dulu lah, udah sanggup lagi aku, jangan tambah pulang, jangan macam-macam. Kalau dengan nang saikong yang pertama aja sudah dikalahkan, anda pulang bertambah yang macam-macam, menyiksa orang itu namanya. Hati-hati itu. Makanya kalimahnya di situ fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau gair jangan macam-macam. Cukup saikong aja. Dipoles aja nang saikong itu. Kami katuju dengan SMP Pepinian sekelas SMP, tukarkan baju SMP. Gitu ya. Katuju dengan anak-anak SMA, tukarkan baju SMA. Salah apa? Pakaikan dengan bini kita. Nah, kita pakai baju itu. Biar terlihat anom. Masih SMA. SMA era 70-an. Ini ya perintah Allah. Memang
Ya di sisi lain, kalau memang kita sanggup, ya kayak ustadz itu, memang kalau ustadz itu diberikan ekstra kelebihan, diberikan ekstra kekuatan. Ya, kayak Abdullah ini, sayang kalau seingkong nih. Nah, beliau ini kan sebagai pendakwah, menyeru kepada orang setiap malam, habsian terus bersyair. Ini ada kekuatan ekstra. Jadi kada cukup, kada belan kalau seingkong. Ya, untuk supaya seimbang itu minimal 2. Nah, itu sekelas. Makanya muncul ini yang karena beliau tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah naik nih level orang yang undang beliau ini, makanya tambah juga. Ini sesuatu orang yang banyak zikir, maaf, dan kita nih orang banyak zikir, orang yang aktivitasnya dakwah ilallah, orang yang selalu berwirid, berkholwat, itu Allah berikan kekuatan. Allah berikan kekuatan. Makanya ulama-ulama kita balik kada cukup seikong aja. Memang Allah berikan kekuatan. Dan biniannya juga memang sanggup lahir dengan maaf PNS lain lagi. Allah diberikan kekuatan sesuai seikong. Dan macam-macam hendak berpikir hendak tambah lagi. Kalau kayak ustaz ahli zikir, ahli wirid, ahli khalawat, ahli ibadah, pendakwah, itu memang diberikan kekuatan ekstra oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia. Kalau kalian percaya takut di sini. Nah sudah praktek kan? Jangan takut dengan ulun, jangan beliau. Apalagi sampai ini. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi itu banyak. Bukan hanya itu saja, bab nikah saja. Cari bini lagi. Iya, jadi banyak yang lain. Iya, sunnah Nabi kita. Silaturahmi ini kan sunnah Nabi. Berbagi dengan sesama itu sunnah Nabi. Ya, kemudian waqad hadakallah bil aslaf. Ya, kita harus mengikuti ya yang sudah menjadi hidayah buat kita. Siapa itu? Waqtadi yang harus diikuti itu siapa? Yang harus kita ikuti dikata Imam Abdullah bin Al-Wahhad. Waqtadi artinya iktadi, ikuti siapa? Hadakallah yang menjadi hidayah buat Anda. Apa itu? Bil aslafi, yaitu para ulama kita terdahulu, para salaf kita, ikuti salaf. Kita punya guru, ikuti guru kita. Jangan kita berbelok dari guru kita, dari ulama kita. Ya, jangan kita berpindah haluan dengan Syekh Google. Oh ya, Syekh YouTube, Syekh apalagi Facebook. Dengan Syekh kita. Kita punya guru-guru kita, takut dengan guru-guru kita yang sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah. Salah kalau ada orang enggak usah sanad-sanad. Yang penting dia bisa udah langsung amalkan, langsung ajarkan, dia bisa. Laulal isnad, kata kalau tidak ada sanad, ya laqala maqala. Pasti orang akan berkata apa yang dia ingin katakan. Semaunya dia. Kalau tidak ada sanad, kesanad itu penting karena dia berbicara itu bersandarkan apa? Bersandarkan standar ucapan daripada gurunya. Jadi nggak asal bepandir. Jadi pandirannya itu memang ada saringannya, ada filternya, ada referensinya. Makanya ulama kita itu dipingkuti, jangan dimusuhi. Bujur. Ini kita polemik sekarang ini. Ya, polemik berbagai permasalahan ada masalah yang mengucapkan selamat Natal, ada lagi permasalahan yang mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berpikir dengan guru kita. Guru kita melakukan itu apa kada? Kada sudah. Kita berpikir dengan guru kita, tapi perlu ada giro. Giro itu ada cemburu dalam hati kita. Karena hati-hati perkara menghina Nabi, baik itu dengan secara sindiran atau secara langsung. Ini bahaya, ancamannya langsung Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrillah an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dua alternatif pasti Allah akan turunkan bagi orang yang membangkang terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW atau membangkang, mengingkari akan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Hati-hati, apa itu ancaman dua tadi itu? Tusibahum fitnah, dia akan dilanda dengan berbagai macam fitnah di dunia ini.
Au yusibahum adzabun alim. Atau nanti di yaumil kiamat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan oleh Allah. Jadi itu memang urusan Allah. Cuma kita harus ada giroh. Jangan Nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam dihina, kita diam aja, dingin aja, jangan. Tetap kita harus ada giroh, ada menumbuhkan kecemburuan kita ya kepada Sayyidina Muhammad. Apabila dihina, dicemooh, diejek, kita harus bangkit ya, membela orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kenapa kita ini mengikuti nih para aslam kita, para ulama kita, para sahabat kita ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Maka li ahlil Madinah wa man haulahum minal Arab." Ya, tidaklah orang yang ada di Madinah, yakni kaum Al-Ansar. Ya, kaum Al-Ansar itu kaum ahli Madinah. Ya, wa man haulahum, dan yang sekitarnya, minal Arab, daripada orang-orang Arab di sana. Ya, an yatakhallafu an Rasulillah. Oh, ingatlah, an yatakhallafu an Rasulillah. Mereka itu mengingkari akan Rasulullah, tidak sama sekali. Membangkang terhadap Nabi Muhammad, tidak sama sekali. Tak berani mereka. Apa kata Rasulullah? Allah. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Jangankan mereka membangkang perihal perbuatan Nabi, perihal perintah Nabi, perihal kepribadian Nabi ya. Mereka yarghabu bi anfusihim an nafsi, berkeinginan saja untuk mengejek Nabi. Itu enggak ada mereka ini. Terlintas saja dalam hatinya mereka untuk mencemooh Nabi, menghina Nabi, mengentengkan Nabi, mengejek Nabi. Itu tidak ada pada diri mereka. Saking mereka hormatnya dengan Nabi Muhammad. Ini dilukiskan, digambarkan, dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba bayangkan, Allah itu memberikan penjelasan kepada kita agar kita jangan macam-macam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu memang diberikan kelainan, kehususiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kita pada umumnya. Bal huwa yaqutatun wa nahnu kal hajari. Kalau diperumpamakan oleh para ulama, Rasulullah itu bagaikan yakut, batu berlian, batu permata. Ini beliau nak tahu. Wah, ahlinya ini, gampangan ini. Abdullah itu tahu nih, kadar yakut, kadar berlian, kadar batu-batu istimewa, batu-batu mulia ini. Apa beliau? Dibandingkan dengan batu kerikil, beda enggak? Batu kerikil ente bawa satu biji batu kerikil dijual, ya, sama orang payu kadang. Mungkin dikira begini, hitam disedeng dia. Ya, 100 biji aja mau dijual. Si pernah handak, jangankan sebiji sekarung aja orang pada handak. Bunyi. Coba kalau permata, coba kalau berlian, ayo, kada usah sebiji seganal ini. Nah, seganal ini aja, kada pang iklan batu nih ada. Cuma diperlihatkan aja, itu yang namanya jamrut. Nah, seganal ini aja, udah anak tutupin lagi. Takut biar handak. Nah, seganal itu berapa nilainya? Miliaran itu kalau sampai berlian. Bujur. Itu kalau diperumpamakan tentang Nabi Muhammad, pada hakikatnya tidak bisa diperumpamakan dengan apapun. Ya, segala-galanya Nabi kita Muhammad SAW, al-insanul kamil, sosok manusia yang mulia. Kita mensifati Nabi Muhammad itu tidak ada yang bisa untuk mensifati Nabi. Itu hanya para ulama saja, ungkapan-ungkapan para ulama, anta syamsun, anta badr, itu hanya ungkapan para ulama karena tidak ada lagi yang tepat untuk tasbihkan keindahannya dengan Nabi itu melainkan bulan purnama. Seperti itu. Padahal hakikatnya Nabi di atas semuanya itu. Karena bulan purnama ya, diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi, wa ala tamannuni wasifihi min wasfihi yabna zaman wa fihi ma la yusufi. Yang bagiannya, ahlinya untuk mensifati Nabi SAW dari sifat Nabi yang ada pada diri Nabi SAW. Yabna zaman wa fihi ma lam yusufi. Sampai dunia ini habis, tidak ada yang sanggup untuk
mensifati Nabi Muhammad SAW secara totalitas. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang sanggup. Lautan untuk jadi mangsinya nggak ada yang sanggup. Pohon-pohonan untuk menjadi tulisannya, untuk menjadi pennya nggak bakalan sanggup untuk mensifati Nabi Muhammad SAW. Ini al-insanun kamil, sosok manusia yang sempurna. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ya, makanya berbeda dari mulai dihamil, dikandung oleh mamahnya sampai dilahirkan sampai pertumbuhannya itu sangat berbeda dengan yang lain. Ya, kalau tidak dibedakan bukan nabi dan bukan rasul. Ya, makanya dibedakan itu nabi. Ya, nabi itu memang yang diberikan ma'uhiya ilaih. Ya, walam yu'mar bitablighihi. Yang diberikan wahyu oleh Allah kepadanya, tapi belum diperintahkan, diinstruksikan untuk menyampaikan dengan orang lain. Lain hanya dengan Rasul, ma'uhiya ilaihi, ya, wahyu bitablighihi. Kalau Rasul diberikan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan. Inilah delegasinya Allah. Kada sembarangan kalau sudah menjadi delegasinya Allah. Utusannya Allah ini, kalau utusan presiden aja tidak ada yang rembes. Ada utusan presiden datang ke sini nih untuk melihat ya keadaan majelis Al-Fat dari mana? Dari istana Jakarta ya, kampung sana. Datang ke kota kita sini. Dari mana ya? Dari utusan presiden. Ada nggak? Yang utusannya itu orangnya rembes. Iya, Bang Musa. Ada begitu. Percaya kita? Itu utusan presiden, tidak percaya, pasti rapi, keren dan sebagainya. Ini utusan Allah, diutus oleh Allah. Min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim ila man khassasathu bi takrimi abihi al-karim Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim. Ini Imam Abdullah, Imam Muhammad bin Ali, Habib Ali bin Muhammad bin Musa al-Habsyi menyatakan, Masya Allah, dari sulub Adam dijaga kan. Ini Nabi Muhammad itu mulai daripada cahayanya sudah dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, diwanti-wanti oleh Allah. Yang siap mengandung cahaya Nabi Muhammad ini bukan orang sembarangan. Dari pertama Nabi Adam sampai ke nabi berikutnya, sampai dengan Nabi Nuh. Nabi berikutnya sampai dengan Nabi Allah Ibrahim, sampai dengan putranya Nabi Allah Ismail alaihi, sampai dengan keturunan beliau tuh, keturunan Rasulullah datu ilaman khassasathu, sampai dari Nabi Ismail itu kepada orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan oleh Allah, bukan orang sembarangan. Kita lihat sejarahnya itu, ya, setiap datuknya Nabi Muhammad ada cerita tersendiri dan ada keistimewaannya tersendiri. Kenapa? Karena di situ mengandung cahaya Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan Abdullah, sampai dengan Aminah, sampai ketika lahir Nabi Muhammad SAW, fahtazal arsyu taraban wasdil syara wasdadal kursi haibatan wa waqara wa imtala'atis samawati anwara wa tujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Allahu akbar. Bukan hanya manusia, semua makhluk Allah himung, gembira, senang, gembira, ria, ceria lahirnya Nabi Muhammad. Masa begitu datang orangnya rembes? Tak mungkin. Mungkin apa enggak? Tak mungkin. Bujur apa bujur? Waqad warada, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, waqad warada annahu wulida maktunan makhulan maktu'an surah. Ini sudah nyata. Dalam hadis dinyatakan bahwa lahirnya Rasulullah itu sudah dibersihkan oleh Allah. Tadi itu yang namanya delegasi, utusan. Itu pasti dijaga, dipelihara. Macam kita mau tampil ke publik, itu kan pasti dandani dulu. Ya kan? Kalau saya biasanya kalau mau ngisi di TVRI, itu sebelum ke ruangan kita memberi materi, itu ada masuk ke ruangan khusus. Ya, di ruangan tata rias dulu, di make up gitu. Kita suruhnya bercermin dulu nih. Sudah pas kada, sudah bungas, sudah gagah kada. Kalau masih rembes kada boleh keluar. Boleh keluar. Ini baru sekelas ustaz biasa. TPRI Kaltim. Apalagi nasional, bujur. Apalagi dunia bulan. Makanya Nabi Muhammad itu artis. Artisnya Allah Subhanahu wa taala, begitulah itu didandani oleh Allah. Ya, makhulan ada celaknya. Masa biar ganteng kelihatan, tertarik. Masa begitu artis, mana artisnya? Itu tuh, masa itu si artisnya kayak orang rusun jadi. Orang tanah ulu sana. Masa rambut acak-acakan, dekil.
Ya, kemudian ininya beliuran sini, dan mungkin maling ini maling itu masa ada kayak begitu. Ya, ini jadi sesuatu yang nggak masuk di akal, dan demikian kita jangan digubris hal tersebut. Tapi kita perlu waspada, jangan sampai orang itu termakan bahasa sehingga dia mengikuti dengan mereka. Kita harus mensekatnya, betul-betul, harus membilasnya, mengulasnya, bahwa inilah hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu lahirnya saja tidak bawa najis, ibunya melahirkan tidak ada pembukaan. Ya, lain halnya dengan para ibu-ibu melahirkan umumnya, betul. Nabi Muhammad ibunya melahirkan tidak ada pembukaan, makanya tidak ada darah, tidak ada pembukaan. Coba bini kita melahirkan, ada langsung brojol begitu. Anu dan dokter masih pembukaan 1 Pak, masih lawas. Berarti pembukaan 1, ada masih pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4, sampai pembukaan 10 baru keluar. Berarti kan setiap pembukaan itu ada darahnya. Belum darah dari situ, belum darah dari dalam, belum kotorannya 4 juz itu semuanya. Nabi kita Muhammad nggak ada. Begitu lahir langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik menghadap mamahnya, langsung senyum dengan mamahnya. Luar biasa. Dalam sejarah dinyatakan tangannya langsung begini bergerak-gerak. Ternyata mengikuti gerakan tangan jari-jarinya Rasulullah itu awan di atas sana. Besok paginya langsung hujan. Allahu Akbar. Oh, gimana coba? Ulidal huda fal kainatud diyau wa qamuz zaman tabassumu wa sanau. Allah, terang benerang diterangkan oleh Allah. Alam semesta ini diterangkan oleh Allah Subhanahu, Allah yang menerangkan. Nah, bayangkan. Sehingga semuanya ini sepanjang masa dia tersenyum untuk Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad SAW sepanjang wafat zaman. Ya, kita sewaktu-waktu aja memuji Nabi Muhammad, betul-betul. Ini keistimewaan Nabi Muhammad, tidak ada tali pusar, nggak ada. Sudah terhitam, itulah Rasulullah SAW. Ganteng, bersih, suci, murni, nggak ada darah setetes pun nggak ada, apalagi berkilo-kilo dan setetes nggak ada, mengikuti Nabi Muhammad. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW. Wajib kita percaya dan imani. Orang yang iman dengan Nabi Muhammad dia bahagia dunia akhirat. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, kata Allah. Siapa mereka yang bahagia dan beruntung? Bukan mereka yang jabatannya tinggi, mereka yang hartanya banyak, tapi mereka iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang memuliakan Nabi Muhammad dan yang membela Nabi Muhammad SAW. Itulah mereka yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Dan kita semuanya termasuk orang yang iman kepada Nabi, membela Nabi, memuliakan Nabi, insya Allah beruntung dengan sebabnya Nabi kita Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Ada yang ditanyakan silakan. Silakan. Kita baca Al-Quran, orang nggak tahu artinya, ada ini. Orang baca Al-Quran nggak tahu artinya atau tahu artinya, ya tetap dapat pahala. Ya, yang penting baca Al-Qurannya. Kalau kita mau menyentuh Al-Quran harus ada wudhu, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci diri kita. Cara mensucikan diri kita dengan berwudhu, baru boleh kita menyentuhnya itu Al-Quran. Baca, nggak tahu artinya, nggak tahu, aku nggak tahu artinya, baca aja sudah ada apa-apa. Yang penting makhorijul hurufnya. Ya, makhorijul hurufnya itu apa? Mengeluarkan hurufnya itu jelas. Ini ha, ini kho, ini jim, ini zai, ini da. Ya, sin, shin, sod, jelas. Ya, itu yang sempurna. Ya, kalau tambah lagi dengan tahu artinya, kalau nggak tahu artinya saja dapat pahala, apalagi tahu arti, akan lebih khusyuk lagi kita, akan lebih fokus lagi membaca Al-Quran tadi itu. Jadi ketika kita nggak tahu artinya dapat pahala, apalagi tahu artinya akan dilipat gandakan lagi pahalanya. Karena dari 10 itu bukan itu tunggal, melainkan ila sab'ina di'fin, ila sab'ina di'fin, ila masya Allah. Ya, dari 10 Allah lipat gandakan sampai 70. Dari 70 Allah lipat gandakan sampai 700. Dari 700 sampai tidak terhitung lagi. Itu balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Al-Quran, tambah dia ta'ammak, memperdalami pengetahuan Al-Quran, dan dia baca Al-Quran sesuai dengan pengetahuannya, dengan kebisaannya, dengan ilmunya, akan lebih banyak dia dapatkan pahala dari Allah. Marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ana mau nanya nih. Orang yang menghina Nabi itu kena azab dunia dan azab akhirat kan? Kita kan ngelihat sakit hati tapi nggak bisa apa-apa kan? Hanya sakit hati aja.
Itu gimana Bib? Ya kita minimal sakit hati karena terutama dari kalangan para said itu datuk kita, wajib kita cemburu. Dan pada umumnya itu nabi kita. Itu kita punya guru kita diejek, guru kita dihina, meskipun guru kita menerima, tapi kita nggak menerima sebagai muridnya. Ya, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ya jangankan ya seperti diejek seperti yang kita ya tahu di media sosial ya, dibilang paling ganggu, dibilang rembes, kumbelan dan sebagainya. Ya mungkin Nabi SAW artinya tidak marah. Ya, umpama itu tidak marah. Seperti mana di masa kehidupan beliau, ya beliau diundang ke Taif, dilempari dengan batu kerikil sampai berdarah-darah wajahnya, itu nggak marah Nabi Muhammad. Karena harapan Nabi Muhammad mereka itu bisa masuk Islam, bisa bertobat dan sebagainya. Tapi yang marah itu Allah marah. Setiap orang yang binasakan, yang mencaci, maki dan mengejek Nabi sama Allah Subhanahu wa taala balasan. Allah yang marah. Kita punya pacar kita disakiti atau istri kita tercinta. Istri kita ya mungkin diganggu. Oh ya, sudah Bang, aku maafkan dia. Tapi kita sebagai suaminya enggak marah gitu. Kalau enggak marah berarti dayus namanya. Marah kita sebagai pendampingnya, sebagai kasihnya. Sudah, ikam ke belakang sini. Ini urusan saya. Wah, ikam berhadapan dengan aku. Ya, jangan ganggu Sida. Ikam aku aja nih. Kalau berani dengan aku aja. Lawan aku, langkahi dulu. Mayat aku. Macam-macam dan sudah kayak saya. Itu kan bentuk ya kecintaan kita dengan ini. Allah ini sayang dengan Nabi Muhammad. Siapapun ya yang menyakiti Nabi Muhammad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dibinasakan oleh Allah yang turun tangan langsung. Meskipun Nabi Muhammad maaf, lain halnya kalau dia bertobat. Ya, dia bertobat kepada Allah. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Ya, meskipun secara lisan dia sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada kita, ya kan? Permintaan maaf ya kepada kita antara dia dengan Allah dan Rasulnya. Sedangkan belum dia bertobat, karena sebagian ulama menyatakan itu lepas daripada agama. Kalau menghina Nabi Muhammad dengan secara terang-terangan, dia tidak ada rasa takut, berarti isi hatinya begitu. Orang itu kalau sehari-harinya setiap saat dia memuji Nabi Muhammad, berarti isi hatinya itu dia cinta kepada Nabi Muhammad. Meskipun ya dia ini biasa pakaiannya, tapi bahasanya itu selalu mengisahkan tentang Nabi Muhammad, berarti hatinya dia itu ada Nabi Muhammad. Tapi kalau meskipun pakaiannya bagus dan sebagainya, yang keluar dari mulutnya kotor, dia menghina Nabi Muhammad, dia mengejek Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, berarti dalam hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Dia hanya ilusi saja. Ya, mengatasnamakan orang cinta kepada Nabi Muhammad, tapi di hatinya tidak ada Nabi Muhammad. Karena yang keluar dari mulutnya kotoran semuanya. Tidak mungkin orang berbicara itulah isi hatinya. Makanya al-ahkam bitawahid dalam apa qawaidah asasiyah. Ya, itu al-ahkam bitawahid, hukum itu dilihat zahirnya. Kita untuk melihat seseorang itu khusyuk dan tidak dalam sholat, lihat tenang nggak dia sholat. Masa dibilang khusyuk sholatnya dia aja goyang-goyang begitu, gerak-gerak. Ya, jadi santun bahasanya berarti hatinya santun. Bersih pakaiannya menunjukkan bersih hatinya. Ya, seperti itu. Jadi dari zahirnya, ini orang Masya Allah yang keluar, ini masalah mahabbah, terus karena yang ada di hatinya adalah Rasulullah. Coba maaf, kalau kita di hati kita, ya, hati kita ini fokusnya kemana? Ke bintang sepak bola, atau bintang sinetron, atau ke satu film, adegan apa namanya silat dan sebagainya. Itu pasti yang diceritakan itu saja, karena yang ada di hati kita itu. Yang ada hati kita berbinian, yang dikisahkan ya berbinian terus. Kan di hati kita ada berbinian. Ya, yang dikisahkan berbinian. Yang ada di hati kita bintang sepak bola, ya bintang sepak bola itu dikisahkan. Tapi kalau di hati kita Nabi Muhammad, yang dikisahkan adalah Nabi Muhammad SAW. Karena di hati kita ada Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang menempel dalam hati kita itu yang keluar dari mulut kita. Karena mulut itu adalah perintah daripada hati kita, yang menjadi ketuanya adalah hati kita. Untuk mengetahui hatinya bagaimana, itu yang keluar dari mulutnya, yang menjadi perbuatannya, yang menjadi af'al akwalnya, dan kepribadian itu isi hatinya, hakikatnya seperti itu. Jadi nggak bisa ditutup-tutupi, memang isi hatinya seperti itu. Tidak ada ta'zim dengan Nabi Muhammad. Jadi jangan tertipu dengan baju, jubah dan sebagainya. Dilihat daripada keluar yang dari ya mulutnya tadi. Kalau mulutnya yang keluar baik itu, makanya undur ya, undur makolah wala tandur mankolah. Melihat orang itu jangan tertipu dengan penampilannya. Ini wah kalunya orang itu, maaf, kita ini terkadang ya apa ya,
ya tadi itu kayak demam masa gitu. Demam masa tuh kalau ada orang yang bulan panas, umpama jubah, wah ini masya Allah wali. Wah, ada orang ini bisa jadi anggur atau jadi pantang, wali. Ya kan? Kayak ini nih. Ini apa aja? Besok jadi duit. Wih, wali sidin wali. Dilihat sembahyangnya kayak apa, akhlaknya kayak apa, dengan Nabi hubungannya kayak apa, dengan Allah hubungannya kayak apa, dengan masyarakat hubungannya kayak apa. Nah, kadang kita nih ya terfokus ke yang zahir tadi. Nah, hati-hati tadi ya untuk menghukumi seseorang. Oh ya, makanya jangan sampai kita tertipu dengan penampilan. Jangan dilihat penampilannya, kata Rasulullah. Makola. Nah, yang keluar dari muntungnya. Kalau yang keluar dari muntungnya itu racun, sekalipun dibungkus dengan bungkusan yang menarik, jangan diikuti. Ya, seperti neraka itu. Neraka itu kan dalamnya racun. Ya, kalau dalamnya racun tapi dibungkus dengan bungkusan yang menarik sehingga orang banyak tertarik ke situ. Itu neraka. Oh ya, diskotik, homer, zina, itu bungkusan daripada api neraka. Ya, kesenangan dibungkus dengan kesenangan. Jadi orang itu berkiblat ke sana, senang berbondong-bondong ke sana. Padahal dalamnya racun. Begitu surga itu dalamnya, waduh, kenikmatan dalamnya, tapi dibungkus dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengelokkan, tidak menggairahkan. Jadi kadang orang cuma melihat, lewat, menatap itu saja. Nggak mengambil manfaat. Dia tidak tahu melihat. Ini seperti itu pada hakikatnya. Waduh, ini situlah letak kenikmatan yang hakiki. Seperti itu. Jadi jangan dilihat, ini siapa detailnya dia. Kalau omongannya tidak baik, diikutin. Makanya kita punya guru, patokan kita ke guru. Dan kita selamatkan saudara-saudara kita. Jangan umpat-umpatan orang yang mencaci dan meremehkan serta merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut keluar dari millahnya, dari agamanya, takut keluar karena Nabi Muhammad tidak boleh diolok-olok. Iya, meskipun dipakai candaan tidak boleh. Iya, tidak boleh dengan Nabi Muhammad SAW. Boleh dengan yang biasa, manusia biasa. Ya, tapi dengan Rasulullah tidak boleh. Harus ta'zim kita dengan Rasulullah. Kalau Allah ta'zim, dalam Al-Quran nggak ada langsung Rasulullah khitabnya ya Muhammad, nggak ada. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Yasin, Toha, itu semuanya dengan nama-nama penghormatan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita umatnya yang lebih seharusnya berhak untuk memuliakan Nabi, malah kita mengentengkan, mengecek dan merendahkan martabat kedudukan Nabi Muhammad, sama dengan merendahkan diri kita sendiri, itu namanya. Betul. Hati-hati. Jelas? Ya, jam 9 ini. Satu lagi. Oh, setengah 9. Nah ini kalau yang sebaliknya, jadi misalnya kan pada fenomena sekarang ini masyarakat terpecah dua, jadi begitu melihat kasusnya Rasulullah ini ada sebagian malah tidak bergetar hatinya, maksudnya melihat Rasulullah ya santai aja, terus ada sebagian lagi malah karena fanatisme terhadap organisasi atau apa malah seakan-akan membela gitu. Nah itu kan bagaimana? Kadang kan orang yang kasihan kan orang awam, sebetulnya orang awam kan dia ngikut kepada siapa yang gurunya. Nah ketika gurunya dia ini membela pro, ya sudah dia bela habis-habisan, tidak mau tahu. Ya, itu gimana? Jadi sikapnya ya, maka di dalam sebuah hadis itu yang artinya apabila ada polemik di satu masyarakat, ada polemik yang susah dipecahkan. Polemik ini sangat sensitif sekali, susah, bingung kita. Kesini akhir zaman itu banyak polemik seperti mana yang terjadi pada saat ini. Kita bingung. Ya, ini kayak gini, ini, aduh. Jadi kalau kita ikuti bisa menjadi pecah belah ini. Jadi dua kubu ini. Ini kayak apa? Jadi kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, apabila mendapatkan itu sunnahnya aku, sunnah para khulafa, sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, atu 'alaiha bin nawajid. Gigit artinya pegang erat-erat. Pegang erat-erat itu. Ya, artinya kembali lagi kepada sunnah Nabi. Kembali lagi ke belakang, ajarannya para sahabat, ajarannya para salaf. Ya, para salafun salihun itu adalah masanya 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Itu para salafun salihun.
Sekalipun ada Indana, Indah Alawi, Dasada Al-Balawi, salaf itu ya disebut dengan ulama-ulama terdahulu, termasuk kita Imam Abdullah bin Al-Habib Al-Haddad, salaf kita Imam Ahmad bin Rahman Abbas, dan para habaib imam yang lain kita sebut dengan para ulama salaf kita. Kita berpegang teguh ke situ. Yang mereka memang berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah, tidak sembarangan dalam berucap. Ya, kita berpegang ke situ karena kita mengikuti yang kholak, yang baru-baru bermunculan ini, terkadang ucapan itu kontroversi gitu. Ya kalau kita mengikuti yang kontroversi sementara filter kita tidak ada, maka kembali kepada yang ususnya, yang asalnya. Ya, jadi kembali ke asal, jangan kembali ke asalnya. Oh, ini asalnya bagaimana? Ya, dengan kita berusaha ada ijtihad, ada mujahadah, bertanya-tanya, kembali kepada ya pokoknya. Ini guru kita mungkin dulu belajar lagi kemana, lebih atasnya lagi. Dan bagaimana pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita beberapa ratus tahun yang lalu, seperti seperti ini, itu yang kita ambil, seperti itu. Nah ini terkadang maaf karena ikut dengan guru kan repot aja. Ya, seperti maaf ya, pernah terjadi ya, ada seseorang non-muslim datang ke pondok pesantren. Ya, dia sebenarnya hatinya ikhlas, cuma karena perintah guru. Oh ya, itu ada tamu gitu, cium tangannya. Sementara yang dicium di tangannya bukan orang muslim satu, yang mencium tangannya juga bukan sama laki-laki, perempuan. Artinya kan di situ udah mahram, sudah haram di situ. Ya, apakah kita harus mengikuti? La ta'ata di makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak harus kita taat kepada seorang makhluk dengan kita berbuat maksiat kepada sang Khaliq, kepada sang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi taat di situ meskipun dengan guru ada batasannya. Kalau memang untuk kebaikan, sama halnya dengan terhadap orang tua kita. Orang tua kita suruh kita maling, masa kita harus ikuti maling? Ya, kita harus berbakti itu ada batas-batasnya. Kita toleransi itu kita harus paham di situ mana toleransi. Masa mentang-mentang harus kita toleransi datang ke gereja? Tidak harus. Harus mengucapkan selamat Natal? Tidak harus. Kecuali orang itu punya harta, punya anak, punya selamat, ya anta beruntung dapat mobil, dapat ini. Tapi kalau untuk mengucapkan selamat hari Natal itu kita tidak. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa begitu. Ya, karena yang mereka rayakan itu ada Tuhannya mereka, berarti akan kita mendukung, membantu dan membenarkan akan ketuhanannya mereka itu. Ya, dan sementara kita punya keyakinan dalam Al-Quran, Innani Allah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain daripada aku Allah, maka sembahlah aku, kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Jadikan sholat sebagai bentuk penghambaan engkau kepada aku. Ini sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, jadi ucapan itu bisa mengganggu elektabilitas iman kita kepada Allah, jadi harus hati-hati di sini. Makanya jangan ikutan. Intinya jangan mengikuti umpan-umpatan. Harus betul-betul kita berbuat itu dengan penuh seleksi, penuh hati-hati. Kembali lagi, kalau kita bingung, maka kembalikan kepada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, kembali lagi ke situ. Kalau didapatkan udah mantap kita di situ dengan sunnahnya Nabi yang kita ketahui dan para sahabat, maka aktu alaiha binawajib, pegang erat-erat, jangan kita lepaskan seperti itu. Ya, jadi kembali lagi, kalau memang itu datangnya dari guru kita lihat dulu. Kalau memang untuk perihal maksiat jangan diikutin, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim kita dengan guru kita. Kalau memang untuk kebaikan wajib kita tabadar, bergegas untuk kita melakukan. Tapi kalau untuk kejahatan jangan, meskipun itu ya dari guru kita kan begitu. Sama dengan meskipun itu dari orang tua kita, tapi kalau suruh maling, suruh meninggalkan sholat, jangan diumpati, tapi kita sholat, karena sholat antara kita dengan Allah. Ya, jangan sampai kita kena berbakti dengan kita, akhirnya maksiat dengan Allah. Nah kan rugi kita. Takutkan inna min azwajikum wa auladikum adu walakum. Ya. Ayo, dari belakang tadi tuh. Ya, yang kita bergerak. Masih ada. Ayo, satu orang lagi. Maju. Ya. Maju aja. Sudah sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Beb, seandainya ini kan kita sholat sunnah, terus itu ada yang menepuk belakang kita itu untuk berjamaah, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana apabila kita yang sebagai jamaahnya itu?
Ulang lagi. Apabila kita sedang sholat sunnah, ada yang menepuk belakang kita untuk berjamaah. Terus apa yang kita lakukan sebagai kita sholat ini, Beb? Ya, paham. Itu berarti yang menepuk itu orang paham. Ya, orang paham. Orang paham itu artinya dia tidak mau sholat sorangan. Ya, meskipun dilihat orang sudah selesai sholatnya, tapi ia hendak mendapatkan pahala berjamaah. Dia tahu ini orang sholat sunnah, dapat tepuk tangannya atau dahinya atau pundaknya kayak gini. Artinya memberikan isyarat aku ini umpat dengan ikam sembahyang gitu. Apa? Ya, itu tetap lakukan sholat di situ. Ya, dan dia niatnya menjadi makmum, dia dapat pahala. Ya, dapat pahala itu. Ya. Dan kecuali ada yang seperti ini. Ya, kita terkadang sholat nih imam makmum. Ya, kita masbuk 2 rakaat, ya kan? Masbuk 2 rakaat. Kemudian begitu kita berdiri lagi, ada orang yang masbuk lagi. Kita kan masih sisa 2 rakaat tuh. Ya kan? Lalu tiba-tiba ada orang, datang ini, ya kan? Samping kita tuh. Ya. Selesai, ya kan? Kita maju berdiri. Ini kan sama masbuk, sama-sama masbuk nih. Sama-sama masbuk. Sisa 2 rakaat lagi. Ini karena mungkin melihat, oh ini ustadz atau guru, dia akhirnya mundur. Ya, karena dia mundur begitu. Ya, jadi dia berkiblat kepada ini. Ini sah apa enggak? Tetap sah. Ya, sah. Dia bermakmum kepada ini dan ini boleh diniatkan untuk menjadi imam. Karena dia menjadi makmum kepada si fulan ini sudah selesai. Dia udah assalamualaikum, dia naik lagi 2 rakaat. Kemudian sama-sama 2 rakaat, yang satu mundur. Dia niatkan makmumnya, ini niatkan imam boleh. Seperti itu. Jadi itu boleh seperti itu dan pikir dan juga kayak tadi tetap ente sholat sunnah teruskan, tapi yang di belakang ente sudah selamatkan, dia dapat pahala berjamaah berkat ente. Ya. Di posisinya jadi imam, misalkan kita itu ada kedua, apa kita harus baca Fatihah keras? Kenapa? Kita sholat sunnah ya. Kita sholat sunnah. Ikut yang di belakang di makmum kita. Iya. Nah, kita harus baca Fatihahnya apa keras? Oh enggak. Kalau sholat apa ini? Sholat sunnah. Sholat sunnah enggak, sholat sunnahnya maghrib kah atau isya atau zuhur asar maghrib? Ya. Apakah suaranya dikeraskan? Iya. Kita lihat ke dasar yang kita lakukan. Dasarnya kita sholat sunnah, ya tidak disunahkan untuk keras. Ya biasa aja. Dia mengikuti. Ya. Dia ngikutin. Dia kita nggak disunahkan untuk keras suara karena kita dasarnya sholat sunnah, kecuali kita kadang kodok itu kalau kita meninggalkan waktu jahar, ya waktu jahar itu di waktu maghrib, isya, subuh, kemudian dilakukan pada malam hari juga boleh itu suaranya dengan keras karena sama melakukan yang wajib. Ya. Kalau yang sir dilakukan dengan sir lagi. Kalau yang tadi kita lagi sunnah, namanya sunnah karena orang tadi itu dia paham juga ini sunnah, dia ikut saja, dia dapat pahala tetap. Sehingga kita harus baca yang keras. Yang tadi yang sholat wajib kan ya? Ya. Saya sunnah wajib. Kemudian dia ada lagi sholat lagi. Itu yang tadi ikut sholat itu jadi menjalankan Fatihah. Misalnya dia menjalankan Fatihah karena itu masih status dia yang wajib. Kan masih kalau seumpama sholat maghrib ya kan dapat 1 rakaat sisa 2 rakaat ya tiba-tiba yang di belakang kita ada lagi yang menjawil kita ya kita jangan di situ atau ya begitu kita sama-sama seperti tadi nih sama-sama kan begini ya begitu dia selesai 1 rakaat kita dapat 1 rakaat dia udah salat nih berarti kan tinggal kita doang nih kita maju yang satu maju di samping kayak gini jadi kita statusnya di imam ya kita keraskan gitu pokoknya ada yang menjadi makmum kita atau tidak ada kita sunnah dikeraskan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah cuma jangan keras-keras juga sih. Yang sekiranya lebih di atas kebiasaan. kecuali rakaat terakhir gitu. Nah, kecuali rakaat terakhir kalau dia baiklah dikira orang ini ada tambahan lagi. Allahu a'lam bishawab. Mungkin gini yang imam itu apa yang di depan duluan itu sholat wajib. Jadi prasangka orang di belakang itu sholat fardu. Iya, tidak apa-apa. Iya, prasangka kita baik, prasangka orang di belakang itu baik berarti. Baik itu dia mengetahui itu sunnah ataupun tidak mengetahui itu sunnah, tahunya wajib, dia mengikuti tetap dia dapat pahala berjamaah. Ya. Allah. Mas Gub nggak dapat rukuk, jadi kan saya lihat dulu. Bukan pertama kan, Mas Gub.